Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob masih kecewa dengan hasil imbang Inter melawan Monza 2-2. Ya sahabat Bob, ya itulah yang namanya sepak bola. Bermain bagus melawan Napoli, ternyata Monza bisa menahan Inter. Terlepas dari kritikan terhadap wasit, tapi tetap Inter harusnya bisa menang sahabat Bob. Sebelum gue lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya mungkin dini hari Minggu ya sahabat Bob pasti pada nonton ya. Gue juga nonton, cuman gue baru sempat bikin videonya kali ini sahabat Bob. Mungkin tidak banyak yang perlu gue bahas tentang pertandingan itu sendiri ya. Tapi pada dasarnya harusnya Inter bisa menang sahabat Bob ya. Apalagi kalau kita berkaca dengan penampilan Inter waktu melawan Napoli ya. Monza juga merepotkan, tetapi seharusnya Inter bisa menang. Tapi ya inilah sepak bola sahabat Bob. Kita tidak perlu kecewa karena tetap move on. Karena jalan masih panjang. Dan kabar berita gembiranya adalah tadi pagi Milan ditahan imbang sama Roma 2-0. Padahal 2-2 sama ya. Padahal juga sama kayak Inter ya. Di menit 93 dijebol. Jadi ya tetangga kita Milan ini setia sama Inter ya. Jadi kalau Inter lagi seri, dia juga ikut seri. Tapi kalau Inter menang, dia maunya kalah sahabat Bob ya. Gitu ya. Joknya sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kita perlu sedikit bagaimana penampilan Inter kemarin waktu di Monza. Memang tidak seintensitas seperti melawan Napoli, dan juga ya yang disayangkan adalah Barella dan Hakan cedera ya. Tetapi nanti gua bahas sedikit ya. Tapi yang membuat kalau gua pribadi nggak tahu sahabat Bob kecewanya sama siapa. Kalau menurut gua sih gua kecewa dengan Lukaku ya, tidak memberikan dampak apa-apa. Dan Dumfries mungkin ya dengan dengan rumor dia akan pergi dengan Inter itu mempengaruhi dia ya. Sebenarnya itu kalau gua lihat itu golnya bunuh diri, golnya Dumfries ke gawangnya Onana sahabat Bob ya. Jadi bukan Guardiola apa siapa tuh nama pemain Monza itu ya. Tapi ya sudahlah. Semoga aja nanti Inter ya, besok Inter juga akan ketemu dengan Parma di Coppa Italia, terus lanjut di lawan Verona di Giuseppe Meazza juga. Nah, semoga aja Inter bangkit. Karena apa? Karena Napoli memperlebar lagi jarak. Dia menang juga tadi pagi 2-0. Artinya dia sudah unggul 10 poin dari Inter. Kemarin kita sudah memangkas 8, sekarang jadi 10 lagi sahabat Bob ya. Tapi nggak apa-apa, semoga aja yang paling penting tetap optimis, tetap berjuang di mana sampai titik akhirnya sahabat Bob ya. Nah, ini sedikit media Italia bahwa dengan hasil imbang Monza itu menyalahkan Inzaghi gitu loh. Bahwa Inzaghi tidak bisa mengontrol permainan anak-anaknya untuk tetap unggul. Harusnya ya memang kalau kita berbicara yang namanya gol SRB itu sebenarnya bersih banget ya. Itu kan pelanggaran, tidak ada pelanggaran, itu hanya sesama pemain Monza, tetapi wasit telah meniup peluit duluan. Akhirnya VAR tidak bisa bekerja sahabat Bob. Harusnya gol dulu ya, baru habis itu dibilang pelanggaran, cek VAR, harusnya gol. Tapi ya sudahlah. Terlepas dari yang namanya kritik wasit, tapi yang namanya Inzaghi juga membuat kesalahan. Kalau menurut gua ya, nggak tahu sahabat Bob ya, yang namanya pelatih pastilah ada kesalahannya. Kayak tadi pagi ya, bagaimana si Pioli mengganti Benacer ya, ternyata itu menjadi blunder. Tapi harusnya memang ya, kalau menurut gua Benacer tadi pagi harusnya kena kartu merah karena ya pelanggaran yang dia lakukan tidak dikasih kartu, sementara dia udah kartu kuning gitu loh. Itulah namanya sepak bola sahabat Bob ya. Jadi memang Inter digambarkan memiliki kesalahan serius dengan keterputusan yang jelas antara bagian lapangan yang berbeda dan kurangnya kontinuitas dalam mengontrol permainan. Sementara mereka ditekan oleh Monza untuk sebagian besar pertandingan. Ini benar banget ya. Jadi Monza lebih menguasai pertandingan dan babak pertama Inter bagus, tapi babak kedua Inter tidak bisa mengontrol lagi permainan. Setelah golnya Lautaro harusnya itu udah bisa mengontrol permainan dan dia juga mengentur tiang gawang. Tapi ya gimana lagi sahabat Bob ya, itulah sepak bola. Kita harus move on dan nggak boleh kecewa lama-lama ya.
bahwa ya masih panjang. Ya Napoli pasti akan terpeleset, Milan pasti akan terpeleset, Juve pasti akan terpeleset. Nah, tapi tergantung balik lagi seperti yang gue bilang, Inter kuncinya adalah konsisten. Bisa mengalahkan tim-tim besar, misalnya seperti Milan, Juve. Tapi di tim-tim kecil kita bisa seri kan berbahaya gitu. Nah ini seri pertamanya Inter di musim ini sahabat Bob. Sebelumnya kalah menang ya. Itu menurut media Italia ya. Terus memang performance Inter di babak kedua seperti yang gua bilang ya memang sangat merugikan sebenarnya ya, apalagi Lukaku tidak memberikan dampak sama sekali. Dzeko menurut gua belum terhubung baik lagi dengan Toro ya karena kelamaan tidak bermain bersama ya. Tapi ya sudahlah ya. Terus marahnya Inter Milan memanggil asosiat wasit untuk mengeluh tentang kinerja Gianluca Sacchi ya. Waktu imbang ya, ini mungkin akan dilihat, tapi gua baca tadi di Calcio Mercato dia cuma akan di skor aja, apa di suspend. Kita belum tahu nih seperti apa nanti keputusannya. Karena waktu itu juga AC Milan lawan Spezia juga wasit juga sama seperti ini berbahaya gitu loh, wasit-wasit yang punya tanggung jawab dan bisa merubah hasil pertandingan ya. Tapi tetap bagaimanapun ya wasit kan peranannya ya juga ada, tapi kalau Inter bisa membunuh pertandingan duluan ya nggak akan masalah ya. Gol itu artinya Inter mungkin bisa unggul 3-2 gitu loh. Ini ya. Nah, media Italia meledak ya, striker Inter Milan Romelu Lukaku setelah penampilan mengerikan dalam hasil imbang Monza ya. Membawa bola nggak bisa, mendapatkan bola nggak bisa, itu benar-benar gua sendiri aduh ini parah banget ya. Bahkan Zhang udah mungkin memikirkan tidak akan melanjutkan kerjasama dengan Lukaku kalau dia tidak akan ada perubahan sampai di akhir Juni. Kemarin waktu lawan Napoli lumayan bagus bermain di babak awal pertama ya, tapi benar-benar masalah Lukaku ini menurut gua sih bukan hanya masalah fisik tapi juga masalah psikologis sahabat Bob ya. Apalagi dia diplot sebagai striker utama tapi ternyata diambil alih sama yang namanya Dzeko ya. Nah, terus kemarin Hakan ditarik, Barella ditarik, tapi berita baiknya Inter Milan bernapas lega setelah gelandang Nicolo Barella dan Hakan terhindar dari cedera signifikan ya. Jadi memang pemain internasional Italia Barella tidak mengalami cedera apapun dan akan tersedia secepatnya pada Parma ya. Kabar kurang positif untuk Hakan, dengan mantan gelandang Milan ini menderita kelelahan otot dan sangat kecil kemungkinan dia akan tersedia untuk Parma ya. Dia juga tidak serius, mudah-mudahan aja nanti di Verona atau lawan Supercoppa Milan dia bisa bermain sahabat Bob ya. Ya benar berasa banget ya. Nah ini kenapa Inter butuh pemain-pemain striker ya, terus back ya. Kita udah terlalu banyak kebobolan ya. Benar-benar kebobolan banyak, tandang kita selalu kebobolan. Nah ini jadi masalah sahabat Bob. Jadi ya benar-benar Inter ini PR-nya ya, PR untuk back ya, terutama screener yang istilahnya sekarang ini kan negosiasi gaji, tetapi ya kita nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Sementara dia tidak memberikan performa terbaik di Monza, tapi di Napoli dia memberikan yang terbaik. Nah, sebenarnya di Napoli semua pemain Inter bermain bagus, itu sahabat Bob ya. Jadi semoga aja yang mereka tidak cedera nih, Hakan sama Barella bisa main lagi. Terus untuk screener semoga tetap bertahan ya. Terus ini ya, waktu pertandingan Monza ke Inter, Kurvanov mengangkat spanduk di Monza ya. Screener Anda adalah kapten kami, tetaplah bersama kami ya. Kalau namanya fans sudah bikin seperti ini, nah screener tetap pergi ya itu urusan dia lah ya. Tapi kalau dia memang tetap istilahnya bertahan, itu akan lebih baik ya. Nah sahabat Bob, kita lihat nih ya, sedikit gua bahas bagaimana Hakan dan Barella ditarik keluar karena cedera dan masuk Gagliardini, Aslani. Kalau Aslani menurut gua lebih lumayan bagus mainnya ya. Nah, disinilah kita butuh yang namanya pelapis sahabat Bob ya, pelapis yang cukup gitu loh. Nah, kita untuk gelandang kita belum punya pelapis yang begitu bagus. Aslani bagus, kalau Gagliardini ya kita sama-sama tahu lah sahabat Bob ya. Makanya kenapa Inter harus cari pelapis pemain ya, terutama Barella. Kita belum punya pelapis yang nggak jauh beda kayak dia gitu loh. Nah, untuk Kurvanov ya kita tunggu aja lah apakah dia akan bertahan atau tidak, kita tunggu. Nah, sahabat Bob, kalau kita berbicara yang namanya sekarang pelapis ya, ini kan ada sedikit nih berita ya.
tawaran Southampton 10 juta untuk siapa? Untuk Carlos Alvarez ditolak oleh Racing ya. Kita nggak tahu ditolaknya kenapa, apakah kurang harganya. Nah, sebenarnya Inter punya peluang untuk merekrut dia. Nah, cuman kita belum tahu bagaimana kelanjutannya. Ya kan ada yang bertanya, gimana si Alcaraz? Ya, ini update-nya sahabat Bob. Jadi kita tunggu apakah ini dia akan merapat ke Inter atau gimana? Ya, kita tunggu aja. Nah, terus untuk screener sedikit gua update, Inter Milan tidak akan menegosiasikan ulang. Inter udah memberikan 6,5 juta dan kita tunggu respon dia sebelum Super Copa sahabat Bob ya. Kita tunggu apakah Inter benar-benar bisa memperpanjang kontraknya atau tidak. Nah, ini menurut mantan gelandang Lazio Marco Parolo. Untuk Dumfries, Marco mungkin dia terganggu oleh rumor transfer. Bisa jadi sih sahabat Bob. Kalau gua lihat sih kemarin Dumfries bermain di Monza, menurut gua sih bukan Dumfries banget ya sahabat Bob ya. Kalau kita lihat bukan Dumfries banget. Dia kayak tidak ada di lapangan dan hatinya kayak tidak ada di situ ya. Apakah memang benar-benar dia diinginkan Chelsea? Ya kita kasih aja lah ya biar cepat dan kita bisa mendatangkan secepatnya Buchanan juga sahabat Bob ya. Itu untuk yang namanya Dumfries. Dan media Italia juga memuji penampilan Lautaro Martinez dan Darmian untuk pertandingan melawan Monza kemarin sahabat Bob. Jadi tetap dari ada hal yang negatif pasti ada yang positif sahabat Bob ya. Jadi benar-benar nah ini Inter Milan kan memiliki terlalu banyak masalah untuk memimpikan realistis gelar Serie A ya, itu menurut media Italia. Tapi kalau gue pribadi sih gue masih yakin Inter masih bisa mengejar Napoli. Tergantung bagaimana Simone Inzaghi dan Inter harus konsisten sahabat Bob. Itu yang paling benar-benar yang harus Inter pertahankan konsistensi sahabat Bob ya. Jadi kita berharap yang terbaik buat Inter dan bagaimanapun pertandingan ke depan tuh masih banyak ya. Jadi memang kita nggak bisa main-main terus benar-benar yang namanya pemain itu nggak bisa lagi menurunkan intensitasnya, menurunkan semangatnya gitu. Coba kita lihat bagaimana pemain-pemain Inter harus belajar dari Lautaro Martinez. Lautaro Martinez tuh begitu ngotot, dia bisa sampai rebut bola di kaki back Paulo Mari ya, gua nggak tahu lupa namanya. Tapi itu yang harus ditunjukkan dan gua melihat bagaimana tidak seintensitas waktu melawan Napoli. Harusnya waktu kita bisa bermain seperti Napoli, harusnya tim-tim kecil Inter bisa mengalahkannya sahabat Bob. Semoga aja sahabat Bob Inter bisa lebih baik dan kita berharap yang terbaik. Ya ini menurut gua sih agak mengejutkan ya. Inter bisa ditahan sama Monza ini kalau melihat penampilan Inter di awal tahun 2023. Semoga aja Inter tetap melaju dan tetap optimis bisa mendapatkan trofi di musim ini sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.